Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Sejak hari pertama menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto telah menciptakan kesan kuat tentang program makan bergizi gratis. Seolah-olah program ini adalah jurus tunggal untuk menyelesaikan semua masalah bangsa kita. Dari mana pandangan Prabowo tentang makan gratis berasal? Barangkali kita perlu menonton video yang sering muncul di televisi sekitar tahun 2009 berikut ini. Saya Prabowo Subianto. Susu untuk anak-anak, penghasilan untuk para petani dan rakyat kecil. Prabowo jelas terinspirasi Revolusi Putih yang sukses dilaksanakan oleh India. Sejak dulu ia ingin menirunya, ia ingin merevolusi kebiasaan masyarakat agar rajin minum susu. Jargon Revolusi Putih mulai sering ia bawa kemana-mana, terutama di setiap musim pilpres yang ia ikuti. Jargon Revolusi Putih sempat berganti menjadi Gerakan Emas pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, Prabowo meninggalkan istilah-istilah konotatif. Ia lebih mengampanyekan istilah makan siang gratis agar lebih gampang dimengerti tanpa harus melewati proses berpikir abstrak. Makan siang gratis sontak menjadi mantra sakti yang membius massa. Singkat cerita, publik terpikat dan Prabowo menang. Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Prabowo tampaknya langsung bermanuver sejak hari pertama ya. Dia mengunci posisi kementerian penting kepada orang-orang kepercayaannya, mulai dari keponakannya, kadernya di partai, maupun orang-orang yang sehari-hari memang bersama Prabowo. Saya Ananta Damarjati, jurnalis Barisan Data. Nah, di Senayan Prabowo juga mengunci posisi Komisi 4 kepada mantan istrinya Bu Titi Soeharto. Nah, Bu Titi sebagai ketua ini nanti punya peran penting karena dia adalah ketua dari alat kelengkapan dewan yang mengurusi soal pangan. Dari sini pokoknya kita bisa membaca bahwa Prabowo betul-betul ingin agar program ini berjalan dengan mulus, mulai dari eksekutif sampai legislatif. Keyakinan Prabowo tentang program makan bergizi gratis mungkin punya dasar kuat. Mari kita mulai dengan melihat data pengeluaran penduduk. Pada tahun 2024, rata-rata masyarakat Indonesia punya pengeluaran sebesar Rp1.500.556 per kapita per bulan. Pengeluaran ini terbagi menjadi pengeluaran makanan dan non-makanan. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 50,1% dari total pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Padahal mengacu hukum ekonomi Engels, penduduk sebuah negara bisa disebut makmur bila uang yang dihabiskan untuk makanan per orang per bulan tidak melebihi 40% dari total pengeluaran. Itulah alasan mengapa masyarakat makmur cenderung mampu lebih banyak menggelontorkan uang ke hal-hal non-makanan, misalnya fashion, hunian, pendidikan, tabungan, dan lain-lain. Dilihat dari rentang waktu 17 tahun terakhir, tampaknya kecenderungan pengeluaran makanan masyarakat kita selalu lebih besar dari standar kesejahteraan. Kalau dari sisi sosiologis, orang desa lebih banyak menggunakan uangnya untuk keperluan makanan daripada orang kota. Dari sisi kelas ekonomi, masyarakat miskin itu lebih banyak menghabiskan pengeluaran untuk makanan dibanding orang kaya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah dari seluruh provinsi di Indonesia, itu hanya 4 provinsi yang rata-rata pemenuhan makanan per kapita masyarakatnya itu di bawah 45% dari total pengeluaran. Ada Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Masyarakat kita membayar terlalu mahal untuk kebutuhan pangannya sehari-hari. Jadi secara teoritis, pengeluaran makanan yang terlalu besar ini bisa berdampak pada ketahanan pangan sebuah negara. Indeks Ketahanan Pangan Global atau GFSI Indonesia tahun 2022 mencatatkan skor 60,2 poin. Angka ini tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Tidak lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain yang punya jumlah penduduk sama-sama besar, tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. GFSI didapat dari asesmen 4 hal penting, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan. Menariknya, 3 aspek menunjukkan perbaikan, kecuali soal kualitas yang memburuk sejak 2012. Padahal kualitas makanan menentukan kualitas manusia. Sayangnya makanan Indonesia dinilai kurang beragam,
nutrisinya buruk, proteinnya buruk, keamanannya untuk dikonsumsi buruk, serta masih ketergantungan pada segelintir komoditas saja. Kualitas makanan kita itu mendapat skor yang buruk menurut sejumlah indeks global ya. Ini salah satu benang kusut yang perlu diantisipasi sebelum benar-benar melaksanakan program makan bergizi gratis sebetulnya. Jangan sampai kualitas bahan makanan dalam negeri yang buruk ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan impor bahan makanan secara besar-besaran dari luar negeri. Kalau ini terjadi, kalau impor terjadi, itu berarti petani, pedagang di pasar becek, catering di gang kecil itu tidak ikut menikmati limpahan ekonomi dari hajat besar nasional bernama makan bergizi gratis ini. Kita butuh makanan murah dan bergizi. Prabowo berniat menyediakannya secara gratis. Soal siapa yang diuntungkan dari program ini, seberapa besar impor akan terjadi, bagaimana program ini bisa tepat sasaran, dan pertanyaan penting lainnya, kita perlu untuk terus menggalinya agar program ini betul-betul terlaksana dengan adil, bukan cuma imajinasi tanpa dasar di sebuah siang yang panas.